Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Amir Jiwan Jamalda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia di era Soekarno dalam upaya pembebasan Irian Barat, dari diplomasi hingga konfrontasi. Tegas saya memberi komando ini. Gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Akan datang yang mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Sejak lama, masalah Irian Barat menjadi isu sensitif bagi Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember 1949 menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita. Namun KMB juga menyisakan masalah yang belum tuntas, yakni mengenai status Papua atau Irian Barat. Indonesia maupun Belanda sama-sama merasa lebih berhak atas tanah Irian Barat. Bagi Belanda, Irian Barat atau yang mereka sebut Nederlands New Guinea bukanlah bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Republik. Salah satu alasan Belanda adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, mereka menjadikan Irian Barat sebagai negara tersendiri di bawah naungan kerajaan Belanda. Indonesia tidak sepakat dan menghendaki agar seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan. Lantaran tidak dicapai titik temu, disepakati bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan oleh kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan, yaitu pada 27 Desember 1949. Pasca penyerahan kedaulatan, dilakukan langkah awal untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, yaitu melalui jalur diplomasi politik. Salah satu bentuknya yaitu perundingan bilateral dengan Belanda dalam bentuk konferensi Menteri-Menteri Uni Indonesia Belanda. Konferensi ini berlangsung pada Maret 1950 di Jakarta dan 4 Desember 1900 di Den Haag. Hasilnya adalah kesepakatan untuk membentuk komisi gabungan yang bertugas untuk mengumpulkan fakta tentang Irian Barat dan melaporkannya kepada Uni. Akan tetapi, hasil komisi tersebut selalu mempunyai tafsiran berbeda tentang hak atas Irian Barat, sehingga perundingan menjadi buntu. Kegagalan perundingan dengan Belanda membuat Indonesia menggunakan upaya lain dalam diplomasi politik, di antaranya dengan mencari dukungan dalam forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok. Melalui KAA, Indonesia berhasil memperoleh dukungan dengan memasukkan masalah Irian Barat ke dalam komunike akhir KAA. Sementara perjuangan melalui PBB dilakukan pada Sidang Umum PBB ke-9 tahun 1954 hingga Sidang Umum PBB ke-12 tahun 1957. Akan tetapi, setiap resolusi yang diusulkan oleh Indonesia selalu mengalami kegagalan. Perjuangan melalui diplomasi politik tersebut ternyata belum berhasil merubah status Irian Barat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan konfrontasi politik dan ekonomi. Bentuk dari konfrontasi politik yaitu pemutusan hubungan Uni Indonesia Belanda pada 15 Februari 1956. Kemudian, pembatalan persetujuan KMB pada 2 Maret 1956 dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 16 Agustus 1956. Sementara itu, bentuk dari konfrontasi ekonomi yaitu melakukan pemogokan dan menasionalisasi perusahaan milik Belanda seperti maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, bank, pabrik gula,
dan perusahaan gas. Konfrontasi politik dan ekonomi mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1960, ketika pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Kerajaan Belanda. Perjuangan melalui konfrontasi politik dan ekonomi ternyata tetap tidak mengubah sikap Belanda atas Irian Barat. Belanda bahkan semakin memperkeras sikapnya dengan mengirim kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat, membentuk Komite Nasional Papua dan Negara Papua. Menghadapi sikap Belanda tersebut, pemerintah Indonesia kemudian melakukan upaya konfrontasi militer. Upaya ini diawali dengan misi militer oleh Menteri Luar Negeri Subandrio ke Uni Soviet, yang berhasil menjalin kerjasama pembelian senjata pada Januari 1961. Selanjutnya pada Desember 1961, diadakan sidang kabinet inti bersama gabungan kepala-kepala staf atau GKS yang menghasilkan keputusan menghidupkan kembali Dewan Pertahanan Nasional. Dewan ini bertugas untuk merumuskan cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam pembebasan Irian Barat. Upaya konfrontasi militer semakin meningkat ketika dibentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat atau Koti Pemirba pada 14 Desember 1961 dengan Presiden Soekarno sebagai panglima besarnya. Koti Pemirba selanjutnya merumuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang diumumkan pada 19 Desember 1961 oleh Presiden Soekarno. Isi lengkap Trikora yaitu: pertama, tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. kedua, Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. ketiga, Akan datang yang mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda. sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikora, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962 dengan Brigadir Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala. Presiden Soekarno kemudian memberikan instruksi kepada Panglima Mandala untuk menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat. Operasi militer tersebut rencananya dilakukan dalam 3 fase, yaitu infiltrasi, yaitu penyusupan pasukan, eksploitasi, yaitu serangan terbuka, dan konsolidasi, yaitu menegakkan kekuasaan secara penuh di seluruh Irian Barat. Akan tetapi, sebelum Komando Mandala menyelesaikan ketiga fase tersebut, terjadi sebuah insiden di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso beserta awak kapalnya. Hal ini menyebabkan ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mengadakan pertemuan kedua negara. Kemudian atas prakarsa seorang diplomat Amerika Serikat, yaitu Ellsworth Bunker, diusulkan sebuah penyelesaian damai yang disebut Rencana Bunker. Tindak lanjut dari Rencana Bunker adalah pelaksanaan Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini memerintahkan Belanda untuk menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada penguasa sementara PBB, UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority pada 1 Oktober 1962. Dan selanjutnya, UNT harus menyerahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dengan ketentuan Indonesia harus mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA sebelum akhir 1969. Pasca perundingan New York, perjuangan pembebasan Irian Barat memasuki tahapan baru, yaitu konsolidasi. Dalam konteks ini, konsolidasi diartikan sebagai upaya memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia di Irian Barat dalam menghadapi PPRA. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan memperkuat birokrasi, memperbaiki perekonomian, dan melakukan pembangunan di Irian Barat.
Pepera dimulai pada 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura. Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Indonesia. Hasil Pepera kemudian dibawa ke New York untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24. Pada akhirnya, seluruh hasil Pepera diterima dalam sidang umum PBB pada 19 November 1969.